Hai pemirsa, apa kabar? Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau misalnya kita punya pasangan, kita pilih yang seharusnya bisa sekata. Bukan hanya urusan soal cinta atau selera, tapi juga urusan hidup sehat. Kenapa? Karena kalau hidup sehat itu kalau sendirian, kadang suka males. Tapi kalau punya pasangan yang sama-sama pengen hidup sehat, harusnya kita jadi bersemangat. Karena sehatnya bukan hanya buat diri kita, tapi juga untuk keluarga. Nah, saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Sehat, ya. Oke, ada Mbak Lia dan juga ada Mas Andri. Apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Baik, bener nih kondisi tubuhnya. Oke, itu dia. Ini mereka ini memang kompak sekali. Mereka punya usaha di bidang kuliner. Betul ya Mbak Lia ya? Ya, Apa benar. aja sih Mbak? Saya saat ini jualnya takoyaki, dimsum, sama kebab. Kalau Mas Andri apa usahanya? Di samping usaha yang kita gelutin bareng itu, saya sendiri ada buka kelas desain. Kelas desain, ngajar desain. Ya, Desain seperti apa sih Mas? ya desain untuk pembuatan poster. Ya, alhamdulillah pesertanya sudah lebih dari 3.000. Nah Mas Andri dan Mbak Lia, mumpung lagi ada di Metro TV, TV nasional, boleh dong disapa keluarganya, temannya, sahabatnya. Silakan Mas Andri. Terima kasih Mas Ronald. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami hadir di sini, saya Andri dan ini istri saya tercinta, Ibu Lia. Kami hadir di acara Go Healthy. Salam untuk keluarga semuanya yang ada di Jakarta, di Bengkulu, di Cirebon, dan seluruh Indonesia. Tonton terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keluarganya nyebar ya. Di Bengkulu ada juga ya? Ada. Cirebon juga ada ya. Oke. Nah, sebetulnya mereka kesini punya masalah kesehatan apa? Nah, kita lihat dulu nih kisah atau riwayat kesehatan dari Mbak Lia. Septilia Widiaswari. Ia merasa sangat khawatir tentang dampak diabetes yang diketahuinya sejak setahun lalu. Saya merasakan keluhan setiap malam, setiap 2 jam sekali. Saya suka buang air kecil dan biasanya itu pandangan agak kabur. Terus apabila juga udah makan itu merasa lapar terus. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia berinisiatif untuk melakukan cek gula darah, mengingat dirinya juga memiliki riwayat diabetes dari orang tua. Benar saja, kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Namun sayangnya, Lia saat itu masih belum terlalu rutin mengkonsumsi obat diabetes. Aktivitas apa aja tuh selalu terasa lelah juga sih. Cepet lelah badannya. Dan ketika ia melakukan pengecekan kembali di puskesmas, kali ini bukan hanya gula darahnya saja yang tinggi, tetapi tekanan darahnya juga tinggi. Saya hadir ke Go Healthy untuk mencari solusi agar gula darah saya normal dan untuk asam uratnya normal dan tekanan darah saya juga normal. Gula darahnya tinggi sekali. Pernah rekor paling tinggi berapa Mbak? Ingat nggak? Iya, hampir sampai 350. Wow, Sampai 350 itu gula berhasil. darah Itu gula darah. 350. 350 itu tahunnya kapan? Itu sekitar udah hampir setahun yang lalu. Sudah hampir setahun yang lalu berarti hidup dengan diabetes. Iya. Tahu bahayanya diabetes nggak Mbak Lia? Tahu sih. Apa kira-kira komplikasinya apa? Ayo. Bisa stroke juga. Betul. Iya. Kemana lagi ayo? Mana-mana loh. Iya, kemana-mana. Bisa Setahu serangan aku sih, jantung. Iya, serangan jantung. Bisa gagal ginjal. Khawatir nggak? Khawatir. Oke, nanti kami akan berikan solusinya, Iya. ya termasuk masalah yang dialami oleh Mas Andri ya. Tapi sebelumnya, saya mau mengetes pemahaman suami istri ini apakah mereka akan kompak untuk menjawab sebuah pernyataan. Sering buang air kecil adalah salah satu gejala diabetes. Benar. Benar, karena mengalami. Iya. Oh, Gak mau nanya sama suami dulu diskusi. Siapa tuh suaminya punya beda loh. Tanya dulu dong. Karena dia nggak punya gula sih. Oke. Nggak punya pengalaman. Mas Andri setuju? Setuju, kadang dia kalau malam suka kencing gitu. oh, Sabar menyaksikan kecil. juga. Iya. Seberapa sering Mbak Lia kamu bangun tengah malam hanya untuk buang air kecil? Bisa hampir 2 jam sekali. Aduh, gimana tidurnya dong kalau gitu? Iya, terganggu. Iya, emang pasti. suka agak kurang tidur. Jadi kalau itu biasanya habis anak sekolah tuh biasanya suka ngantuk tuh. Katanya juga kalau suka ngantuk itu juga gejala diabetes tuh. Yes. Iya, Makanya iya, suka iya, tidur betul. pagi. Biasanya nih ya gejala-gejala diabetes itu kan ngantuk, makan banyak tapi ngantuk nggak ada tenaga. Iya. Buang air kecil, banyak minum haus terus. Iya. Iya, Gitu kan ya. benar.
Benar. Benar lagi? Benar. Soalnya setelah minum obat itu baru nggak terasa lagi. Baik ya. Oke. Ya, jadi jawaban Bu Lia ini tepat sekali. Ya, benar. Kenapa sih suka buang air kecil gitu pada orang yang diabetes dan gula darahnya tidak terkendali? Karena salah satu fungsi dari ginjal itu adalah mengeluarkan sesuatu yang berlebihan pada tubuh kita. Ya, mau itu asam urat, mau itu gula di dalam darah kita, itu kalau berlebihan akan dikeluarkan melalui urin kita ya, atau dengan buang air kecil. Untuk mengendalikan yang namanya buang air kecil ini, yang pertama harus kita kendalikan adalah gula darahnya dulu kita kendalikan. Itulah kenapa pada Bu Lia setelah mengkonsumsi obat secara rutin, baru tuh keluhan-keluhan buang air kecilnya sudah mulai terkendali. Jadi pemirsa di rumah, kalau buang air kecilnya ini dia terlalu sering, ada baiknya kita lakukan pemeriksaan ke dokter. Kita pastikan apakah karena ini penyebabnya diabetes atau karena hal yang lain. Dengan begitu kita tahu nih, keluhan ini oh ternyata diabetes ya. Oke, jadi jelas ya pemirsa, sering buang air kecil adalah salah satu pertanda gejala diabetes, adalah sebuah pernyataan yang benar. So, hati-hati. Ya, kembali ya dulu sebelum nanti ke Mas Andri ya. Gula darahnya tinggi, pernah mencapai 350. Rasanya gimana di badan, Mbak? Kalau aku sih paling suka ngerasa lelah aja gitu. Capek Apa-apa terus ya? iya, kalau ngerjain sesuatu itu Cepet capek suka gitu kan? Cepet capek. Cepet capek ya? Terus habis itu padahal ini udah makan, tapi tuh pengen ngemil terus. Ya. Pengen kayaknya tuh rasanya lapar gitu. Padahal baru makan gitu Iya, ya? padahal baru makan. Oke. Cuman sih untungnya maksudnya aku tuh belum sampai yang drastis turun gitu Nah, berat badannya. biasanya begitu, betul. Iya, cuman Betul. soalnya orang tua saya itu papa diabetesnya itu gejalanya langsung Langsung ngedrop iya, turun berat badannya turun jauh. berat badannya. Iya. Oh, berarti ada Kalau- turunan juga. Iya betul. Kalau turun sampai turun berat badan itu kondisinya sudah terminal Betul, itu, betul. sudah kondisi akhirnya penyakit diabetes ya. Nah, sekarang si gula darahnya gimana? Dikendalikan dengan obat oleh dokter? Sekarang karena sebulan yang lalu saya kontrol, jadi udah rutin minum obat. Minum obat gula rutin. Oke, selain itu masalah kesehatan, tadi juga dari tayangan ada tensi. Iya, Tensi rekor paling tinggi berapa, Mbak Lia? 170. Astaga. Rasanya gimana tuh? Itu yang aku herannya itu aku nggak ngerasain apa-apa dan nggak pusing itu. Itu yang bahaya. Iya itu. Itu yang bahaya. Oke, nah pemirsa, kami periksa kesehatan terakhir sesaat sebelum melakukan rekaman. Ini tensinya dari Mbak Lia ya. Ya. Terakhir 163/98, tinggi. Punya asam urat 8,2. Sementara kalau perempuan seharusnya di bawah angka 6. Kalau asam urat lagi tinggi, rasanya apa? Aku sih terakhir itu ngerasain tumit bagian belakang tuh sakit. Oh, sakit. Ya, sendi-sendi biasanya memang gitu. seperti itu Iya, ya. betul Iya. ya. Jadi dari hasil tadi ya, Ibu ya dan Bapak juga, bahwa kalau kita lihat di situ kan itu ada beberapa tuh ya yang harus jadi catatan penting ya. Yang pertama adalah tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu cukup tinggi ya, Iya. 160/90 gitu. Tapi tidak kalah penting itu adalah yang bawahnya. Ini merupakan menunjukkan nih denyut nadinya terlalu berlebihan. Biasanya ini karena beban jantung yang sudah terlalu berat gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang namanya asam urat yang tinggi ini tidak hanya merusak sendi kita, tapi dia juga akan merusak dinding pembuluh darah kita. Jadi ketika dinding pembuluh darah kita itu rusak, maka tekanan darah kita tuh akan makin sulit untuk dikendalikan. Nah mungkin pemirsa perlu pahami juga kalau Bu Lia tadi mengatakan dengan angka yang begitu serius tidak merasakan keluhan apa-apa, terutama untuk tekanan darah tinggi. Iya. Ini pertanda tubuhnya Bu Lia itu sedang tidak baik-baik saja, sudah resisten dengan Iya. keluhan, dan ini menunjukkan Betul. hal yang justru berbahaya gitu ya. Dan kemudian obat itu adalah untuk menurunkan gejala yang tinggi itu tadi, karena kalau posisinya tinggi bahaya ke komplikasi Betul, sehingga betul. diturunkan. Betul. Tetapi untuk kesehatan lainnya, untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah, itu kita bisa mengatur perubahan dari gaya hidup kita, Bu Lia dan Pak Andri. Jadi pengaturan pola makan, kemudian pengaturan istirahat kita, kemudian juga latihan fisik kita atau olahraga dan manajemen stres perlu kita lakukan dan sempurnakan dengan teknologi laser. Bu Lia dan Pak Andri bisa lihat gambar berikut ini ya. Kita bicara tentang darah yang sekarang ada di tubuh Bu Lia. Kondisinya Bu Lia itu sudah seperti darah yang tidak normal. Ini kurang lebih gambarannya Nah, kayak gini betul. kalau orang yang gula darahnya tidak Tinggi, terkendali. darahnya gitu. lengket
dekat satu sama lain, kemudian kental, dan kemudian tidak bisa mendistribusikan oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh. Nah, jadi ini darah kental yang tadi terindikasi dengan tingginya kadar glukosa darah. Kalau kita sudah ubah semuanya, tadi kan ada beberapa item tuh yang harus diubah ya, tidur, makan, kemudian stres, dan juga obat-obatan itu harus tetap dikonsumsi ya. Kemudian di sini ada nih teknologi laser ya. Teknologi laser ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kenapa sih dia bisa membantu untuk keluhan orang-orang yang dia sudah ada diabetes yang tinggi? Jadi ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, nanti akan dipakai nih Bu ya di pergelangan tangan kita. Tujuannya adalah menyinari 20 pembuluh darah besar kita dan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Jadi ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka gumpalan ini nantinya ini akan diuraikan ya. Dengan sinar laser yang ada 3 warna, ada sinar laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Ini nanti akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang diakibatkan karena gula darah yang tidak terkendali tadi, sehingga mencegah terjadinya sumbatan pembuluh darah. Yang kedua adalah melancarkan lagi aliran darah kita. Yang ketiga adalah mengoptimalkan penyerapan obat sampai ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang paling penting adalah melancarkan kembali aliran darah kita sehingga zat gizi dan oksigen itu dilancarkan kembali dan disampaikan dengan baik ke sel tubuh kita. Dengan begitu kita hidup lebih sehat. Kita jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Mungkin Anda penasaran teknologi laser yang seperti apa yang tadi diceritakan oleh Bu Dita dan juga oleh Mas Nurman. Teknologi laser itu adalah teknologi yang sudah digunakan lama dalam dunia kesehatan. Tapi yang ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Nih, dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, spesifikasinya di sini ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya sengaja nih di pergelangan tangan sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini ada 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Ya, ada titik akupuntur LU789, yaitu LU ini buat lungs, paru-paru. Ada juga PC6, PC7 ini buat perikardium, dan juga ada HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ seperti jantung dan paru-paru, juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi, ya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, ayo dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, ya pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas dan bermanfaat, juga bergaransi. Itu hanya ada di Gogomo. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Jika Anda ingin sehat, yuk segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga gunakan dokter laser. Pemirsa, kita lanjutkan belajar di Go Healthy dari kisahnya Mbak Lia dan juga Mas Andri ya. Tadi dari Mbak Lia kita belajar bahwa tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu kan ya. Nah, Mas Andri khawatir melihat kondisinya Mbak Lia, istrimu, dengan angka yang tinggi-tinggi tadi? Ya, jelas khawatir karena kami kan masih muda dan masih punya anak. Jadi kalau bisa istri saya sehat, jadi kita bisa bareng-bareng sekeluarga pola hidup sehat. Nah, Mas Andri sendiri sehat enggak? Saya bingung kenapa pundak saya ini udah 3 minggu kok masih sakit, 1 bulan ini sakit. Nah, ini lagi sakit nggak? Kalau begini dia sakit, tengok-tengok ini sakit. Saya pikir pertama kecengklak gitu, kecengklak atau salah bantal ya. Saya coba minum obat pereda nyeri, itu dia nggak kerasa, tapi ketika hilang efeknya dia kerasa terus. Kemudian kalau lagi bangun tidur dia tetap sakit. Nah, kalau pinggang nih memang suka sakit. Terakhir kali cek tensi kapan? Ingat nggak? Dan berapa? Kira-kira seminggu yang lalu dia turun naik. Terakhir itu 130-an. Nah, setelah barusan dicek hari ini
per hari ini tuh dicek 160-an. Oke, kita munculkan pemirsa, ini adalah cek terakhir sesaat sebelum melakukan rekaman acara ini. Lihat tensinya, Mas Andri, no play, nggak main-main. 161 per 96. Tinggi, atas bawah tinggi. Ya, atas bawah tinggi. Asam urat tadi sempat dimention. Ya, juga 8,2. Laki-laki kalau misalnya bisa harus di bawah 7. So sepakat ya, tensi tinggi, asam urat juga tinggi. Ya, bisa jadi itu adalah penyebab ketidaknyamanan yang terjadi di pundak, di kepala dan sebagainya. Iya, karena memang belum pernah cek asam urat, tadi pasti cek angkanya segitu, 8,2. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan dirimu punya tensi yang tinggi, Mas? Kebiasaan apa? Coba diintrospeksi. Pola makan sih yang jelas, karena merasa masih muda, jadi kayak makan daging-dagingan, apa aja disikat aja, goreng-gorengan, segala macem ya. Ya itu dia. Kemudian karena memang kerjaannya sering di depan table, jadi waktu gerak. itu, ya gerak itu, jadi kurang. Jadi kebanyakan duduk. Kemudian waktu tidurnya? Nah, tidurnya gimana tuh? Bagus nggak? Kalau pola tidurnya sih sebetulnya bagus, tapi ada kalanya memang harus deadline. Kadang larut juga, begadang juga. Iya, dan mungkin senyenyak-nyenyaknya tidur, yang di samping bangun terus buat pipis. Akhirnya nggak bisa tidur. Betul. Jadi keganggu juga tidurnya. Jadi dengan kita tahu rapor merah kita apa, berarti kita tahu nih memperbaikinya mulai dari mana. Apakah mau mulai dari makanan, apakah mulai dari aktivitas, atau mulai dari yang lain. Nah, kesemuanya harus dijalankan. Yang pastinya kalau kita mau sehat adalah kita jalankan pola hidup sehat kita. Nah, pemirsa, sebelum lanjut ya, ini ada informasi penting buat Anda mengenai sinar laser. Ya, sinar laser dengan panjang gelombang 650 nanometer ini bisa membantu mengendalikan gula darah loh. Jadi buat Anda yang punya diabetes, ini penting buat Anda simak. Ya, betul pemirsa. Jadi laser 650 nanometer itu bisa membantu mengendalikan gula darah. Ini penting untuk Bulia dan Mas Andri ketahui gitu ya. Jadi laser 650 nanometer itu adalah laser yang mempunyai panjang gelombang yang stabil. Kemudian bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi masuk melalui lapisan epidermis, kemudian ke dermis, dan kemudian ke hipodermis sampai ke otot dan pembuluh darah. Nah, laser ini kemudian akan bekerja untuk membuat gula darah yang tadi dihasilkan dari apa yang Ibu Lia makan atau Pak Andri dan pemirsa makan, itu hasil akhirnya kalau dia karbohidrat adalah glukosa atau gula darah. Makan nasi putih jadi gula darah, makan tepung-tepungan jadi gula darah, makan umbi-umbian jadi gula darah. Gula darah ini dengan adanya teknologi laser 650 nanometer akan dibawa ke mitokondria dan di situ akan diubah menjadi energi. Sehingga dengan banyaknya gula darah yang diubah menjadi energi di mitokondria, maka kadar gula darah akan terkendali. Nah, ini adalah solusi yang baik untuk Bulia lakukan berikutnya. Sehingga gula darah Bulia dari makanan akan selalu terkendali dengan pindahnya dia ke mitokondria tersebut. Sekali, ya. Jadi yang namanya teknologi laser ini dipakai di pergelangan tangan kita. Ini tujuannya adalah yang tadi untuk pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah untuk menstimulus titik-titik akupuntur. Bahwa yang namanya titik-titik akupuntur kita ini ada banyak. Ketika titik-titik akupuntur ini distimulus dengan baik oleh teknologi laser yang sudah terukur dan pas tempatnya gitu, maka titik-titik ini akan bertanggung jawab untuk meningkatkan yang namanya kapasitas paru-paru kita, menjaga tekanan darah kita, dan yang pastinya adalah menjaga kualitas jantung kita. Dan satu lagi, ada yang namanya intranasal. Intranasal ini kita gunakan untuk menyinari pembuluh darah di rongga hidung kita. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Teknologi laser intranasal ini yang pertama adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah terjadinya penyumbatan di area kepala, terutama di otak kita, dan yang pastinya meringankan gejala sakit kepala, migrain, dan bahkan sinusitis. Jadi mulai dari sekarang kita pakai ya Mbak Rita ya. Betul, dan saya ingin menambahkan juga bahwa Bulia dan Pak Andri itu butuh sekali tidur yang berkualitas. Teknologi laser itu akan menghasilkan sinar kuning yang bisa meningkatkan produksi melatonin, hormon yang kita butuhkan untuk bisa tidur mencapai deep sleep, tidur yang dalam. Ketika tidur dalam diperoleh pemirsa, maka tubuh kita akan melakukan recovery, termasuk mencegah stres oksidatif pada pembuluh darah dan memperbaiki organ-organ pembuluh darah lainnya, serta kemudian untuk melancarkan aliran darah tersebut. Jadi teknologi laser ini bisa dibilang adalah pelengkap ya. Pelengkap dari usaha sehat yang kita lakukan. Konsultasi dokter rutin harus, medical check up, ada obat, disiplin minumnya, jangan dilepas. Yang kedua, 4
pilar hidup sehat harus dilakukan, nggak bisa ditawar ya. Makannya dijaga, tidurnya yang berkualitas, olahraga yang rutin, sama manajemen stres. Nah, pelengkapnya adalah teknologi laser gitu loh. Ada yang mau tanyain nggak? Dengan pola hidup sehat yang kita inginkan, dan kemudian kami juga sebetulnya punya harapan dengan keadaan kami sendiri seperti ini. Hal apa yang kami lakukan sebaiknya untuk terus tujuan kita pengen sehat dan juga pengen punya anak lagi gitu. Gitu. Iya. Jadi para orang yang diabetes ya, ini terutama pada Bu Lia juga dan pemirsa di rumah yang punya diabetes, yang namanya hamil ya, itu masih boleh ya. Tapi satu hal yang penting adalah, catatannya adalah kita kendalikan dulu nih gula darah kita. Gula darahnya ini tidak boleh tinggi, karena apa? Ketika gula darah ini tinggi dan ini dibarengi dengan yang namanya kehamilan, maka terjadi nih yang namanya giant baby biasanya. Nah, giant baby ini biasanya akan diikuti dengan yang diabetes tipe 1 kadang-kadang. Buat si anaknya? Buat si anaknya gitu. Makanya Iya. kalau mau punya anak yang sehat, mau kehamilannya sehat gitu, dan juga terbebas dari infertilitas, maka kita kendalikan dulu nih gula darahnya, kita kendalikan. Salah satunya Bener-bener itu kemana-mana gula tuh ngeri ya. kemana-mana Betul. gitu. Jadi organ reproduksi tidak akan bisa bekerja baik tuh dalam memproduksi sel telur atau sel ovum yang siap dibuahi. Karena untuk memproduksi itu butuh aliran darah yang bagus. Makanya kualitas darahnya Ibu Lia itu harus benar-benar diperbaiki terlebih dahulu. Betul, dan tidak kalah penting untuk suaminya juga sebenarnya Iya, gitu. iya. Karena kan kualitas sperma juga ditentukan oleh kualitas darah dan pembuluh darah kita. Betul. Ya, supaya Mbak Lia dan Mas Andri juga pemirsa makin yakin bahwa banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatannya, ya, kami punya salah satu kisah seperti yang satu ini nih. Gula darah saya hampir 400 dan saya sering mengalami kesemutan di kaki dan jari kaki dan jari tangan. Gula darah saya bisa turun di bawah 200 dan saya sudah hilang nih kesemutannya di jari kaki dan jari tangan. Mbak Lia, apa yang didapatkan dari perbincangan kali ini? Dapat ilmu apa? Ya, alhamdulillah pengetahuannya jadi bertambah, ngikutin untuk pola hidup sehat, dan juga penting juga dapat ilmu tentang teknologi laser ini. Teknologi laser ini kan seperti yang saya pakai, ini di rumah minimal 1 aja. Iya. Kenapa? Dipakainya bisa gantian. Habis Mbak Lia, Mas Andri, gantian aja. Dan mungkin punya orang tua. Saya kira ini adalah salah satu kado istimewa buat orang tua kita. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang anak ketika melihat orang tuanya sehat. Ya nggak sih? Iya. Ya. Jika Anda sudah tercerahkan, jangan tunda lagi, gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang seperti apa? Seperti yang saya pakai. Ya. Ini digunakannya di pergelangan tangan kiri. Kenapa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi teknologi laser yang dari tadi kita perbincangkan itu adalah ini bentuknya, dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomo. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, ya. Kalau digunakan secara rutin, disiplin, konsisten, si dokter laser ini sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya saya nggak pernah bosan mengajak Anda untuk yuk take action yuk. Dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat, ada promo-promo dan cicilan 0% ya. Program yang akan memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Accu-Laser. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ya, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Sekarang juga, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Yuk, semangat hidup sehat, yuk! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.